Loh, kom situ Mat. Ayo berangkat. Udah siang, udah. Yuk. Aduh, udah bawa baju. Nih, kebetulan nih, baju Al-Hanif. Ini baju muslim, modis, dipakai, kainnya juga bagus tuh. Insyaallah. Anda pakai San ya? Yo, oke. Masya Allah. Ditunggu ya. Oke, San, oke, San. Yo. Sik, baru. Nah, San, Insyaallah. gimana, San? Gimana, Mat? Keren. Masya Allah, keren, Ini San, kan nyaman, keren San. gini. Masya Allah, alhamdulillah. Insyaallah. Berangkat kita, San. Jadi kayak ustad deh. Yuk berangkat ini apanya sisa Oke, San, untuk oke. dimasukkan. Ya pemirsa, alhamdulillah kali ini kita mau diajak jalan-jalan lagi sama Ustadz Muslim. Gambarannya di mana nih kita berangkat nih, Ustadz? Ini kita ke arah Pantai Cermin. Ini desa Pantai Cermin. Aha. Kita mau lihat kegiatan pesantren kilat Peskil Oh, untuk masyarakat ya. pesantren kilat, Ustadz ya. Iya, yang dibuat oleh jamaah-jamaah rumah Quran kita yang dihimpun sekitar Deli Serdang ini. Serdang Bedage ya, Serdang Bedage itu dibuat di sini untuk Dibuat di sini, pesantren kilat ya. Oke. Setelah itu ada kegiatan lagi, Ustadz? Setelah itu tuh kita akan bakti sosial untuk melihat pasien-pasien yang terkena TB. Baik TB beragam TB ya, baik TBC, kemudian TB paru dan TB-TB lainnya. Masya Allah, ini bisa jadi pelajaran bagi kita. Ya. Oke pemirsa, kalau gitu nampaknya jalan udah mulai keruncil nih. Langsung aja kita tancap ke tujuan. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kita atas nama Yayasan Ar-Risalah, ini kebetulan kita lagi memproses mencetak 1 juta Al-Quran. Itu yang lagi kita proses pencetakan, mudah-mudahan mohon doanya, dukungannya sekitar 2 bulan lagi selesai akan kita bagikan di Pulau Sumatera dan kita titik beratkan di Sumatera Utara. Ya alhamdulillah pemirsa, tadi kita udah dibawa Ustadz jalan-jalan ke Pantai Cermin, peresmian apa tadi? Peresmian pembukaan pesantren kilat. Ustadz ya. Masya Allah. Banyak tadi pejabat-pejabat yang datang saja. Ya alhamdulillah antusias masyarakat Tokoh. ya mendukung menyupport program pesantren kilat, mudah-mudahan berjalan lancar. Amin, Masya Allah. Oke Ustadz, sekarang setelah kita dari Pantai Cermin, kemana tujuan kita nih Ustadz? Nih kita dari tadi tentang program pendidikan ya, Aha. sudah kita kunjungi. Sekarang kita mau lihat program sosial, Sosial. dalam artian pembagian sembako untuk orang penderita TB ya. Dan TB itu kan banyak jenisnya, ada TB TBC yang kita sering kenal, atau TB paru dan TB-TB lainnya. Mereka itu kan di mata masyarakat adalah penyakit sosial yang masyarakat takut, sehingga udah imun tubuhnya sakit, kena penyakit sosial lagi masyarakat, sehingga tambah sakit, plus dia. Terus double sakitnya Iya. Ustadz ya, Masya Allah. Kalau gitu mungkin nanti akan kita kunjungi sebagian Ustadz, dan juga nanti ada bantuan sembako yang kita bawa tadi di sini. Iya, iya. Oke pemirsa, kalau gitu langsung aja kita menuju ke tempat.
sembuh Pak. Ya kan, karena kata Nabi juga yang kena penyakit kan, kena duri aja menghapuskan dosa, apalagi kena ini kan. Dia kalau kebanyakan jalan bengkak dia. Kakinya? Nah, Gitu. kebanyakan jalan dia bengkak. Jadi kegiatan kerja apa nggak bisa lain sekarang? Ya kadang kalau Di pala-palai. pala aja lah Pak. Kalau nggak dari mana? Anakku 3. Ya ya. Mau ngarepkan bantuan aja kan nggak mungkin. Anak kelas berapa? SMA 1. SMA. Iyalah, iyalah. Syukurlah Pak, mudah-mudahan cepat sembuh Pak. Obatnya terus diminum kan? Iya. Jaga kesehatannya dan mudah-mudahan diampunkan dosanya. Ya kan? Pak, ini kami ngasih bantuan apa Pak? Diterima ya Pak, Iya. semoga bermanfaat. Jadi puasa ini puasa? Enggak Pak. Enggak sanggup ya karena minum obat ya? Mana nih? Ya gitu pamelah Pak ya. Makasih, Pak, ya. Mudah-mudahan sembuh ya Pak. Makasih semua ya. Iya Pak. Assalamualaikum. Batu ya? Gimana Pak? Mau pegang dulu? Hah? Apa keluhannya sekarang? Rasanya sakit atau? Susah ya? Sekali asal mau jalan susah, jalan nggak bisa, jalan jauh, Iya ya. kerja angkat barang sedikit susah. Susah ya? Masya Allah. Tadi mau ngambil obat, Ngambil obat? ya besok. Berarti obatnya jangan putus ya kan Bu? Iya. Biarpun kadang-kadang malas kan, tetap aja dipaksa kan. Kalau dia nggak boleh berhenti kan? Makan obatnya 1 hari berapa kali Bang? Dia sekali, cuman 3 biji, 3 butir Iya. sekali makan. Iya. Suara pun udah sesak, Suara pun susah. cakap enak, sakit. Oh itu berefek ya? Dan mesti hampir 2 tahun nanti nih Bapak ini. Tiap hari dari suntik ya? Nggak pernah suntik. Nggak pernah Dia disuntik? bukan kategori 2, dia bukan RO. RO udah yang lebih parah lagi, resisten obat namanya. Dia kategori 2 yang mungkin hampir 2 tahun juga lah, 1 bulan, 1 tahun 8 bulan, hampir 2 tahun lah. Nyembuhkan ya? Menyembuhkannya Pak Ustaz. Makanya dari awal itulah yang jangan sampai kita gagal pengobatannya. Dari 6 bulan itu jangan sampai 1 hari pun terlewatkan obatnya gitu. Tapi ya harus semangat ya Pak ya, harus semangat, harus terus berdoa bahwasanya lah Iya. bisa sehat kan gitu, karena TBC itu bisa disembuhkan gitu ya. Penyakit yang bisa disembuhkan bukan penyakit kutukannya Ibu ataupun penyakit guna-guna, tapi penyakit yang dapat disembuhkan. Iya. Ya syaratnya itu tadi harus semangat, dukungan dari keluarga, dari ibu itu menyemangatinya. Iya, harus banyak doa lah. Karena yang punya penyakit kan Allah ya. Yang menyembuhkan Allah gampang. Kalau kata Allah sembuh. Jadi makanya kita harus banyak doa sama Allah SWT kan. Udah jangan mikirkan yang enggak, tapi mikir yang positif. Banyak ibadah, dekat aja. Sekarang ini kan nggak bisa kemana-mana kan. Jadi mungkin ini kan dalam hadis Nabi Islam kan, agamanya kan. Dalam hadis Nabi itu dikatakan bahwasanya ada orang yang kemudian dapat cobaan. Kemudian kata malaikat, kenapa dia? Ya Allah. Karena kata Allah itu memang sengaja itu. Kenapa? Karena aku pingin dengar tangisannya. Jadi dalam artian kadang-kadang kita dapat musibah, kadang-kadang kita kehilangan, sakit misalnya. Itu memang disengaja Allah agar apa? Agar kita nangis. Dalam artian kita minta doa sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu mustajab dia. Apalagi dikatakan kan ini bulan puasa ya. Biarpun misalnya nggak tahan puasa, tapi ini bulan mustajab namanya. Oh puasa? Nah, apalagi sakit dalam keadaan puasa, ini mustajab doanya. Jadi nggak ada yang bisa menyembuhkan. Obat itu kan sebagai sarana dia, ya kan? Tapi mintanya sama Allah. Jadi sebabnya kita ambil, obat itu kita ambil, jaga kesehatannya dilakukan. Tapi jangan lupa semuanya itu Allah yang menyembuhkan, ya kan?
juga jangan lupa sholat, baca Al-Quran banyakin, nggak apa-apa. Karena semua itu kan cobaan. Kata Allah itu, setiap orang yang dicoba itu bukti kecintaan Allah. Jadi cobalah, jangan putus asa, nggak ada, biasa aja, biarkan aja. Mungkin kalau kita nggak sakit nggak sakit sekarang, mungkin kita jadi orang yang bandel di luar, misalnya. Jadi mungkin ini bentuk kasih sayang Allah kan, kita sakit, nggak bisa kemana-mana. Jangan kemudian kita mikir, oh ini Allah ini nggak suka sama aku, benci sama aku, enggak. Tapi itu justru terbalik. Makanya ulama-ulama itu kalau dia nggak sakit dalam 1 bulan, dikatakan dia bertanya, senantiasa menangis mengatakan, ya Allah kenapa aku nggak diberi cobaan? Bukan minta cobaan, tapi menandakan bahwasanya berarti apakah Allah udah nggak suka sama aku lagi gitu. Ya sabar, karena itu menghapuskan dosa kan. Oke pemirsa, kita sudah sampai ke lokasi yang berikutnya. Ustaz. Ada orang. Sama aman. Bapak udah berapa lama sakit Pak? Kalau saya kemarin udah berobatnya bulan berapa? Bulan 10 Pak. Dari bulan 10 ya. Bulan 10 sekarang bulan 4. Berarti sekitar udah 6 6. Seharusnya 6 bulan terap. Anaknya kena juga Bu? Iya kena. Oh yang kecil ya? Oh kemarin berarti tertular ya? Kasian juga. Berapa orang yang kena? 2. 2 yang 1 yang meninggal. Enggak ini. Enggak yang meninggal enggak. Oh, meninggalan dalam perut. Di luar udah enggak ada gitu Pak. Ya. Berarti ini 2 kena? Enggak kan? Hah? 2 ini. Ini aja? Iya. Itu enggak kan? Iyalah. Benar. Cewek semua ya? Iya Pak. Yang meninggal kemarin laki-laki Pak. Oh gitu. Belum rezeki Pak. Udah sempat hidup belum? Enggak, udah di dalam perut ya? Berapa bulan di perut? 9 bulan lebih 5 hari lah. Oh. Hari aja lah Pak ya. Iya. Udah lewat Pak, udah 9 bulan 5 hari. Ya. Harus semangat terus Bang kan? Iya Pak. Minum obatnya pokoknya. Ibadahnya juga Muslim. Muslim Pak. Iya. Semangat terus. Karena enggak, dunia ini sementara aja kan? Iya Pak. Dicari kali pun ya pergi dia. Ditunggu juga nggak mau kan? Ya berusaha mengobati, cari rezeki kan, apa yang bisa dilakukan. Mana bantuannya? Makasih. Pak kalau rumahnya rumah sendiri Pak ya? Iya Pak, ini sendiri Pak. Oh jadi tempat mandi ya? Numpang sama orang tua lah. Oh ini sebelah orang tua. Ya Pak. Ada sedikit bantuan ya Bang dari Iya. Pak Ustadz Muslim. Tapi kalau ada dikasih lagi insya Allah. Mudah-mudahan lah Bang bisa terus meningkatkan ibadah ya. Iya Pak. Bulan suci ini puasa kan sekarang? Nggak sanggup? Jadi enggak sepuasa Pak. Akhirnya aku bangun dari sahur Pak. Nggak bangun? Pakai alarm. Kalau itu kan. Terus dekatkan. Iya Pak. Karena dia kan kita namanya sakit. Sakit itu cobaan. Udah dicoba, kita nambah ini sama Allah kan payah kan. Makanya, karena dia gini Bang, dalam Islam itu ada perintah, ada larangan. Larangan tuh nggak boleh minum keras, nggak boleh berzina, nggak boleh mencuri, ya kan? Itu larangan. Ini perintah, sholat, puasa, itu perintah. Mana yang lebih besar nih dosanya kalau dikerjakan atau ditinggalkan? Yang lebih besar ditinggalkan yang diwajibkan. Kalau sholat misalnya diwajibkannya kita tinggalkan, lebih besar dosanya ketimbang ini. Puasa kita tinggalkan, lebih besar dosanya ketimbang kita melakukan zina. Gitu dia, sama minuman keras. Jadi ini kata para ulama, makanya melakukan kewajiban itu tetap. Biarpun kita belum bisa meninggalkan maksiat, ya kan? Kadang-kadang. Makanya kenapa? Karena ini modal pokok dia. Jadi ya ketika kita dicoba, ini kan cobaan dari Allah kan. Dicoba terus tingkatkan. Karena dia mau ngetes. Kalau kita bilang ngetes ini, dites ini sanggup nggak, jebol nggak. Nah,
terus saja karena yang menyembuhkan kan Allah. Kalau kita dekat sama Allah itu gampang sama Allah, ya kan? Makanya cobalah kan. Iya, biarpun semua orang nggak ada yang nggak berdosa. Semua orang yang hidup ini berdosa. Ya, tapi kayak mana kita terus berusaha untuk baik, ya kan? Mudah-mudahan Bang ini ada bantuan sedikit kan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mudah-mudahan bisa sembuh sakitnya kan. Banyak doa, banyak dekatkan diri kan. Anak-anaknya juga biar sembuh kan. Karena kan mereka juga berharap bapaknya kan sembuh, jadi contoh kan. Karena tulang punggung mereka kan depan. Nggak ada orang yang nggak mau sakit kan. Tapi positif aja sama Allah, positif, berpikir positif aja. Bahwa ini cobaan dan akan mendapat ujian. Yang ikut ujian kan mau naik kelas dia, ya kan? Setiap orang ujian. Jadi kita diuji dalam hidup juga karena mau naik kelas. Apakah rezekinya naik, kemudian keluarganya jadi baik dan sebagainya kan? Itu aja lah Bang, mungkin Bang. Kami pamit Bang. Iya. Ya, Bang. Makasih, Pak. Makasih banyak Bang. Bapak apa tentara? Hah? Tentara? Bukan sembarang cari makan jalan. Oh, gitu. Jualan. Jualan. Dikena jam 11 sampai ingatnya lagi jam 5 sore. Pakai Pak, Ya, ya. maskernya pakai ya. Kenanya jam 5. Apa bilang kali yang menggali itu kan di sebelah sana kan. Mana orangnya? Suku apa Pak? Melayu? Hah? Melayu? Bukit Tinggi. Oh ya Padang. Pantesan kok kayak Padang, kayak Melayu. Namanya siapa Pak? Hah? Namanya? Apanya? Nama Bapak? Jamaan. Jamaah. Kalau di Padang, Jamaan Sikumbang. Oh, si Kum. Kalau jatuh di sini, Jamaan Pasar Ibu. Iya, iya. Nah, kalau tidak pakai marga, anak satu bapak kawin tidak boleh. Iya, iya, iya. Itu larang. Nah, jadi kalau udah lain marga, itu tidak bisa kembang. Sejarahnya ini yang dipegang. Di mana tinggalnya di Padang? Hah? Padang di mananya? Sumber di mananya? Bukit Tinggi. Oh, Bukit Tinggi. Ya, ya, ya. 6 batu dari Bukit Tinggi Jam Gadang, situlah jalan ke Padang. Umur udah berapa Pak? Hah? Umur? Antara tidak tahu ada kurang. Iya, iya. Dia bilang orang ada hampir 100. Udah hampir 100? Udah hampir 100? Ya, 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 ya. udah berapa kali parang. Kami sering ke Padang, Pak. Hah? Kami sering ke Padang. Aku minta ke Padang udah 5 tahun. Oh, 5 tahun. Berarti cepatan saya baru aja. 5 tahun enggak Padang. Kita bangunkan masjid di sana ada puluhan dan Iya. di Padang. Hmm. Itu kok pakai kacamata? Sering pakai kacamata? Pakai kacamata. Coba pakai dulu. Yuk kerja keras dulu di atas apa. Kerjakan swasta. Kalau kerja swasta yang dipanggil toke pasti ikut. Iya, iya, iya. Mudah-mudahan suka setahun, 2 tahun, ada bangun. Bawa apa? Hah? Ikut toke bawa apa? Dulu talang nih. Oh, Dari aluminium, dari kaleng, disoder, dipasangkan. Bisa Pak buat talang itu Pak? Hah? Buat talangnya bisa? Saudara. Memang itu usaha. Iya, iya. Tukang patri namanya. Tukang patri ya. Jadi semenjak plastik keluar, tidak keluar lagi orang mau Patri ya? rezeki dia. Iya. Apa yang patri? Iya. Tidak ada yang mau patri lagi plastik. Iya. Nah, Kalau dulu kan beralih masih ada priuk-priuk bocor patri. patri. Sekarang orang mau beli aja nggak mau masak. Dah, Ya kan? dah. Itulah dulu. Itulah ketotoan. Iya. Keluarga masih banyak di Bukit Tinggi. Hah? Di Bukit Tinggi masih banyak keluarga. Di Bukit Tinggi tinggal cucu-cucu aja, dia tidak tahu lagi. Iya. Yang di Jakarta, yang di Lampung. Ini kacamata resep bukan? Kacamata untuk biar terang atau apa? Enggak. Tidak pandai aku kerja resep. Ini kacamata biasa. Kerja kerja aja. Coba oke.
Oh, keren juga. Udah nggak kayak 80 tahun. Kayak 18 tahun. Berapa anak? Anak udah cecer anaknya. Bercecer? Iya, Ya berapa? Udah lupa. yang di sini tinggal anak Darwin. Itulah yang tinggal lagi. Iyalah. Karena di sana udah Tabo, udah Kalimantan, Lampung. Oh, banyak. Hmm. Pak ini kan ngasih sembako. Aku. Dia apa kan? Alhamdulillah. Ini minyak sama ada. Assalamualaikum. Ya. Ku terima malam ini. Sama yang puasa lama ya. Iya. Iya Pak, iya. Ini corona sekarang kan? Hah? Sekarang katanya ada corona. Apa yang corona apa macam itu bilangnya apa? Dulu mungkin momentum tak mencret. Iya. Kalau corona antara apabila berarti anak berarti. Iyalah. Yalah Pak, kami pamit Pak. Ya Kami mau kerja lagi Pak ya. Oke pemirsa, alhamdulillah kita sudah sampai di musola nih Ustaz ya. Ini lagi Iya. pembangunan dan lagi butuh dana juga nih Ustaz. Masya Allah. Jadi bagi kaum muslimin ya, Aha. kita sekalian mengajak yang mau beramal, karena kata Rasulullah, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Masya Allah. Maka kata Rasul itu dikatakan orang yang mau bangunkan rumah Allah di bumi ini, masjid, maka Allah akan bangunkan dia rumah di surga. Amin. Yang mau dibangunkan rumah di surga oleh Allah, bangunkan masjid. Ini kesempatan Insya Allah, ya, Ustaz. kesempatan. Oke pemirsa, nampaknya perjalanan kita sampai di sini dulu dan mungkin kesimpulan dari perjalanan kita nih tadi udah ada ngisi pembukaan pesantren kilat, kemudian kita juga mengunjungi saudara-saudara kita yang sedang sakit gitu saja. Apa aja yang bisa kira-kira? Ya, tadi kita udah mengunjungi beberapa item pekerjaan ya. Pertama pendidikan, kita juga ketika berbicara pendidikan kita miris lihat perkembangan pendidikan anak-anak kita sekarang ini, umat ke depannya juga. Kadang-kadang mereka tidak peduli, tidak disekolahkan. Jadi berbicara pendidikan kita juga miris lihatnya. Terus berbicara sosial, penyakit dan sebagainya kayak seperti kita saksikan tadi TB, Mas Salman ya. TB yang begitu jumlahnya fantastis. Fantastis membuat kita miris ya, bukan semakin kita bangga tapi banyaknya membuat kita miris karena kepedulian kita yang sementara itu adalah tugas kita bersama, baik menjaga kesehatan atau kesehatan orang lain. Karena kata Rasulullah itu makanal auna fi akhihi makanal apa? Kata Rasulullah itu dikatakan bagi siapa yang kemudian peduli sama orang lain maka Allah akan menolongnya. Yang mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa memudahkan orang dan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, Masya Allah. Oke pemirsa, sampai di sini dulu perjalanan kita dan kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Anda dan kebersamaan Anda. Dan kami ucapkan terima kasih pula kepada Hanif yang telah mendukung program kita di kesempatan kali ini. Dan mungkin langsung aja kita tutup perjumpaan kita dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.